Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dari kelas 3A ingin membahas tentang permasalahan pada hardware dan software. Perkenalkan, nama saya Asinul Fajri dan ada teman-teman saya, yaitu ada Anissa Septiani, ada Aisyah Fatmi Yasmin, ada Arturo Michael sama PH, dan ada Cita Ibinangkit. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang permasalahan pada hardware. Pertama, kita akan membahas permasalahan pada hard disk, yaitu bad sector. Apa itu bad sector pada hard disk? Bad sector pada hard drive atau hard disk adalah sebuah tanda yang menyatakan bahwa ada bagian tertentu dari perangkat tersebut yang mengalami kerusakan, sehingga bagian tersebut tidak digunakan lagi. Bad sector adalah masalah umum yang biasa terjadi pada komputer manapun. Penyebab utama dari bad sector biasanya adalah terputusnya koneksi pada saat masih proses transfer file. Terputusnya koneksi tersebut biasa disebabkan karena guncangan atau benturan, sehingga piringan hard disk tergores. Ada dua tipe bad sector, yaitu hard bad sector dan soft bad sector. Penyebab hard disk mengalami bad sector. 1. Mematikan komputer atau laptop secara tidak normal. 2. Mati listrik saat komputer sedang beroperasi. 3. Jarangnya maintenance komputer atau laptop. 4. Tertarik medan elektromagnetik. 5. Human error atau kesalahan manusia. 6. Tegangan yang kurang atau berlebihan. 7. Umur hard disk. 8. Karena serangan virus. Ciri-ciri hard disk mengalami bad sector. Mulai melambat, hard disk mengeluarkan suara bising, file rusak, dan blue screen. Cara mengecek HDD bad sector. Caranya bisa menggunakan HDD Sentinel. Aplikasi ini sangat berguna untuk mengecek kesehatan hard pada HDD kita. Kita bisa melihat performa, level kesehatan, estimasi waktu HDD dapat bertahan, dan beberapa detail lainnya. Berikut langkah-langkah untuk bisa mengecek kesehatan menggunakan HDD Sentinel. Langkah pertama, untuk menggunakan hard disk Sentinel, Anda harus mengunduhnya terlebih dahulu melalui situs resminya di www.hdsentinel.com. Langkah kedua, jika sudah di-download, silakan install app seperti biasa, lalu langsung buka saja aplikasinya. Langkah ketiga, selanjutnya pada tampilan utama hard disk Sentinel, Anda sudah bisa melihat kesehatan hard disk lewat dua bar yang ditampilkan, yaitu health dan performance. Selanjutnya, bagaimana caranya mengatasi atau memperbaiki terjadinya bad sector pada hard disk? Ada beberapa cara untuk memperbaiki hard disk bad sector, baik menggunakan software tambahan maupun tidak, sebagai berikut. Memperbaiki bad sector dengan disk check tool. Caranya yaitu, pertama buka Windows Explorer atau tekan Windows plus E pada keyboard. Lalu klik kanan pada disk yang akan dicek, kemudian pilih Properties. Misalnya jika memilih disk C, langsung cari tab tool. Setelah itu, klik Check Now pada bagian Error Checking. Sebuah kotak dialog kecil akan muncul dengan dua opsi. Checklist kedua opsi tersebut jika ingin mengecek dan memperbaiki bad sector secara keseluruhan. Namun jika ingin mengeceknya saja, maka cukup checklist opsi yang pertama. Klik tombol Start untuk memulai proses pengecekan dan perbaikan. Adapun cara memperbaiki bad sector lainnya yaitu dengan menggunakan command prompt maupun aplikasi tambahan seperti SpinRite. Kemudian, tips mencegah hard disk mengalami bad sector. Yang pertama yaitu melakukan defrag hard disk secara berkala, dan yang terakhir yaitu jangan terlalu sering men-sleep komputer atau laptop. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang permasalahan pada software, yaitu ransomware. Apa itu ransomware? Ransomware merupakan sebuah nama dari kelas malware yang terdiri dari dua kata, ransom atau tebusan dan malware, yang bertujuan untuk menuntut pembayaran untuk data atau informasi pribadi yang telah dicuri atau data yang aksesnya dibatasi atau enkripsi. Saat ini, malicious software telah melakukan
diversifikasi atau usaha memperoleh keuntungan dengan cara mereka memeras uang dari korban. Ransomware artinya program tebusan, yaitu sebuah program jahat atau malicious software yang dapat mengunci, menghapus, dan mengambil data tertentu dari perangkat target. Cara kerja ransomware. Seperti kebanyakan malicious software, program jahat tersebut dapat masuk karena mendapatkan izin dari pengguna user secara tidak sadar. Modusnya biasanya dengan mengirimkan sebuah tautan. Pengguna awam biasanya merasa penasaran atau cemas dengan isi pesan tersebut, lalu mengklik tautan. Kemudian, tautan tersebut akan mengunduh dan mengaktifkan ransomware tersebut. Selanjutnya, program jahat ini akan mencari file-file penting, lalu menguncinya. Pengguna yang ingin membuka data tersebut akan melihat tampilan nilai tebusan, batas waktu, dan nomor rekening atau alamat transfer. Jenis-jenis ransomware. Yang pertama, encrypting ransomware. Jenis ransomware ini setelah dijalankan secara diam-diam akan melakukan pencarian dan mengenkripsi file penting di sistem komputer korban. Contoh dari encrypting ransomware adalah CryptoWall dan lain-lain. Yang kedua, non-encrypting ransomware. Melakukan penguncian akses pengguna ke sebuah sistem komputer tanpa melakukan enkripsi data pada sistem file dan menampilkan pesan penyerang untuk menuntut sebuah tebusan atau meminta tindakan pengguna yang membutuhkan uang untuk membuka kunci. Yang ketiga, mobile ransomware. Ransomware ini menargetkan perangkat seluler dan mengincar data sensitif pengguna perangkat. Yang keempat, blackware atau doxware mengumpulkan informasi sensitif dari sistem komputer dan menggunakannya untuk melakukan blackmail atau black campaign korban. Selanjutnya, modus pelaku ransomware. Yang pertama, iklan online, lampiran email, link SMS, software downloader, social engineering, dan penetrasi atau pembobolan. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah ransomware? Yang pertama yaitu rutin melakukan backup data. Lalu, yang kedua, lakukan update sistem operasi dan aplikasi secara otomatis. Yang ketiga, install perangkat lunak antivirus. Yang keempat, hati-hati saat download. Yang kelima, nonaktifkan file sharing. Lalu yang keenam, waspada terhadap iklan yang muncul di website-website tertentu. Yang ketujuh, waspada saat mengklik atau membuka lampiran yang berasal dari email maupun aplikasi perpesanan. Yang kedelapan, tidak menggunakan software bajakan. Bagaimana jika sudah terkena ransomware? Nah, di sini merupakan contoh dari serangan ransomware, yang dimana yang diserang merupakan file yang di-encrypt atau dikunci oleh penyerang yang membuat ransomware tersebut. Dan di samping ini, merupakan tampilan di mana penyerang meminta tebusan kepada seorang yang filenya yang sudah diserang. Bagaimana untuk cara mencegahnya tersebut? Yang pertama, menyewa ahli keamanan cyber untuk memulihkan data dan kondisi. Konsekuensinya, Anda tentu perlu membayar jasa tersebut. Kemudian, membayar tebusan sesuai permintaan pelaku kejahatan ini. Konsekuensinya, tidak ada jaminan apakah setelah membayar, Anda bisa mendapatkan kode untuk mengakses data Anda. Dan yang terakhir, mengikhlaskan data tersebut dan melakukan recovery, baik dari backup internal maupun dari cloud. Konsekuensinya, recovery mungkin tidak sempurna dan tetap ada bagian data yang hilang. Sekian pemaparan materi dari kami, mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.